Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Rafiq Junaidi, Magister Humaniora, selaku dosen mata kuliah Ilmu Quran dan Hadis, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu pada perkuliahan hari ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap dapat syafaatnya hingga akhir zaman nanti. Sebelumnya, perkenalkan saya Yusuf Nafarozin sebagai moderator serta kelompok 4 lainnya, yaitu Yunita Ambarwati, Intan Destiana Fitri, Nurulia Rohmiatun, Azharatul Kholbi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Ilmu Tafsir dan Kaidah-kaidah yang diperlukan Mufasir dan Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis. Dalam KBBI, kaidah diartikan sebagai rumusan yang menjadi hukum, aturan, patokan, dan dalil. Sedangkan dalam bahasa Arab, kaidah berarti asas atau fondasi. Secara istilah, Syarif Al-Jurjuni menjelaskan bahwa kaidah adalah rumusan yang bersifat kuli atau menyeluruh. Tafsir merupakan bentuk kata benda dari fasara, yufasiru, dan tafsiran yang berarti penjelasan atau uraian. Menurut Abu Hayyam, tafsir yaitu ilmu yang membahas tentang cara pengucapan lafal-lafal Al-Quran, hukum-hukumnya, petunjuk-petunjuknya, dan makna yang mungkin tersusun di dalamnya. Kaidah yang diperlukan para mufasir. Yang pertama, nakiroh dan makrifat, yaitu isim yang umum dalam berbahasa Arab, di mana di dalam Al-Quran sangat banyak adanya. Yang kedua, mengetahui dan menguasai bahasa Arab. Tentu saja ini diperlukan karena Al-Quran sendiri menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, harus bisa mengartikan kata-kata mutaradif atau sinonim, tapi bukan. Yang dimaksud sinonim tapi bukan di atas berarti bahwa terdapat kata yang sama namun berbeda artinya. Yang keempat, mengetahui pokok-pokok ulum Al-Quran. Yang kelima, menguasai kalam atau teologi. Tujuan kaidah tafsir. Yang pertama, pembaca tidak kehilangan arah ketika menafsirkan Al-Quran dan tetap menemukan petunjuk Al-Quran. Yang kedua, memudahkan seseorang dalam menafsirkan Al-Quran. Yang ketiga, mendapatkan rujukan-rujukan ketika menafsirkan Al-Quran. Serta pembaca tidak perlu lagi harus mempelajari segala macam kitab tafsir yang beberapa di antaranya justru tidak menggunakan pedoman dasar dan kaidah penafsiran Al-Quran. Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kepemimpinannya, banyak masyarakat yang kurang mahir dalam membaca ataupun menulis. Maka dari itu, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, serta menyebarluaskan hadis dalam bentuk amalan sehari-hari. Selanjutnya, hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, menunjukkan kehati-hatian dalam hal periwayatan hadis dan memperketat periwayatan hadis agar tidak disalahgunakan oleh orang munafik. Hal tersebut berdasarkan pada pengalaman Abu Bakar saat menghadapi kasus seorang nenek. Saat itu terdapat seorang nenek menghadapnya. Kemudian sang nenek meminta hak waris dari harta yang ditinggalkan cucunya. Abu Bakar menjawab bahwa ia tidak melihat petunjuk dalam Al-Quran dan praktek Rasulullah SAW yang memberi bagian harta warisan pada nenek. Kemudian Abu Bakar bertanya pada para sahabat, Al-Mughirah bin Syu'ban, mengatakan bahwa Rasulullah SAW memberikan bagian waris pada sang nenek sebesar 1/6 bagian dengan mendatangkan saksi. Lalu Muhammad bin Salamah memberikan kesaksian atas kebenaran pernyataan Al-Mughirah. Dari pengalaman tersebut, tergambar bahwa Abu Bakar sangat berhati-hati dalam periwayatan suatu hadis. Hal tersebut terbukti dari beliau yang tidak bersegera menerima riwayat hadis dan meminta periwayat hadis untuk mendatangkan saksi. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau menekankan pada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan dalam masyarakat, supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca, serta mendalami Al-Quran. Juga agar umat Islam tidak melakukan kekeliruan dalam periwayatan hadis. Kebijaksanaan ini juga mampu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Yang ketiga, Utsman bin Affan.
Dalam khutbahnya, beliau menyampaikan agar umat Islam berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Namun, seruan tersebut nampaknya tidak begitu besar pengaruhnya terhadap periwayat tertentu yang bersikap longgar dalam periwayatan hadis. Hal ini terjadi karena selain pribadi Utsman tidak sekeras pribadi Umar, juga karena wilayah Islam sudah mulai meluas. Luasnya wilayah Islam mengakibatkan bertambahnya kesulitan dalam mengendalikan periwayatan hadis secara ketat. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali bin Abi Thalib sudah banyak meriwayatkan hadis Nabi, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Hadis yang berbentuk tulisan berkisar tentang hukuman denda atau diat, pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, serta larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Kemudian, hadis pada masa Tabi'in, masa di mana Al-Quran dan hadis dikumpulkan atau dibukukan untuk menjaga keutuhan keduanya, sehingga pada masa ini disebut dengan masa penyebaran riwayat hadis. Metode yang digunakan para Tabi'in dalam mengoleksi dan mencatat hadis yaitu melalui pertemuan-pertemuan dengan para sahabat. Selanjutnya, mereka mencatat apa yang telah didapat dari pertemuan tersebut. Beberapa kota yang dijadikan pusat pembinaan dalam periwayatan hadis yaitu Madinah Al-Munawwaroh, Makkah Al-Mukarramah, Kufah, Basrah, Syam, Mesir, Maghribi, dan Andalusia, serta Yaman dan Khurasan. Yang terakhir yaitu hadis pada masa Tabi'in al-Tabi'in. Cara periwayatan hadis pada masa ini adalah dengan bilafaz, yakni dengan lafaz. Kodifikasi pada masa ini telah menggunakan metode yang sistematis, yakni dengan mengelompokkan hadis-hadis yang ada sesuai dengan bidang bahasan, walaupun dalam proses penyusunannya masih bercampur antara hadis Nabi dengan qaul sahabat dan tabi'in. Selanjutnya, sejarah perkembangan ilmu hadis. Tahap perkembangan ilmu hadis menurut Dr. Nuruddin. Yang pertama ada tahap kelahiran, masa sahabat hingga akhir abad pertama Hijriah. Yang kedua ada tahap penyempurnaan dari abad kedua hingga abad ketiga Hijriah. Yang ketiga ada tahap pembukuan ulumul hadis secara terpisah dari abad ketiga hingga keempat Hijriah. Yang keempat ada tahapan kitab-kitab induk ulumul hadis dan penyebaran dari abad ketiga hingga abad ketujuh Hijriah. Yang kelima ada tahap pematangan dan penyempurnaan kitab ulumul hadis dari abad ke-7 hingga ke-10 Hijriah. Yang keenam ada tahap kebekuan atau kejumudan dari abad ke-10 sampai ke-14 Hijriah. Yang terakhir ada tahap kebangkitan kedua pada abad ke-14 Hijriah. Sekian presentasi dari kami. Jika banyak kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Misal terdapat materi yang kurang jelas, bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.